Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nailil Muna, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Islam Nahdlatul Ulama. Di sini saya akan melakukan simulasi mengajar terkait dengan materi pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS, terutama pada materi bunyi dan sifat-sifatnya. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Di antaranya, capaian pembelajaran pada simulasi mengajar kali ini adalah peserta didik dapat menjelaskan mengenai pengertian bunyi dan sifat-sifatnya dengan baik. Nah, tujuan pembelajaran pada simulasi mengajar kali ini nantinya dengan melalui pengamatan atau percobaan, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan bunyi dan sifat-sifatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Untuk model pembelajaran yang akan saya gunakan pada simulasi mengajar kali ini, saya menggunakan model pembelajaran inquiry learning serta menggunakan metode pembelajaran. Di antaranya yang pertama ada metode ceramah, kemudian juga ada metode pembelajaran demonstrasi, juga ada metode pembelajaran diskusi kelompok. Nah, untuk asesmen pada simulasi mengajar kali ini yaitu ada 3. Yang pertama ada asesmen pengetahuan, ada juga asesmen sikap, serta ada juga asesmen keterampilan. Sekian mungkin beberapa hal yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran yang akan saya lakukan pada pagi hari ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, siapa yang bertugas hari ini untuk memimpin? Sela bersilakan. Oke, Sela silakan dipimpin teman-temannya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti biasa untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Hari ini kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, silakan anak-anak berdiri ya, Bu. Ya, Bu. Baik anak-anak, hari ini apakah ada teman kalian yang tidak berangkat? Coba kanan kirinya dilihat. Ya, Ibu panggil satu-satu. Balik Istiani sini. Oke, hadir semua ya. Selanjutnya untuk menyiapkan diri kalian agar kalian lebih siap belajar. Coba sekarang kalau mejanya belum rapi, kita rapikan terlebih dahulu supaya belajarnya lebih nyaman. Bajunya dicek, kalau ada yang masih kurang rapi atau dasinya kurang rapi dipersiapkan. Sudah. Di bawahnya coba dilihat anak-anak sampah tidak kalau ada sampah jangan lupa dibuang ke tempat sampah. Apakah sudah anak-anak? Sekarang apakah anak-anak masih semangat? Masih.
sifat-sifatnya melalui sebuah percobaan ataupun pengamatan dengan baik. Oke, baik anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan ke depan. Sebelumnya ibu tanya, apakah anak-anak sudah tahu apa itu bunyi? Nah, ibu tanya, apa sih indera pendengaran manusia itu apa ya anak-anak? Fungsinya telinga untuk mendengar. Ada salah satunya untuk mendengarkan bunyi ataupun suara. Oke, lebih jelasnya coba kalian perhatikan di depan. Ini ada pengertian bunyi dan sifat-sifatnya. Yang pertama, pernahkah anak-anak memainkan alat musik seperti gitar, suling, atau drum? Kira-kira pernah tidak anak-anak? Pernah. Nah, apakah setiap dari alat musik itu menghasilkan bunyi yang berbeda-beda? Iya. Kira-kira kenapa ya kok alat-alat musik itu bisa menghasilkan bunyi yang berbeda-beda? Nggak tahu ya. Nah, sekarang kita baca apa itu pengertian dari bunyi. Oke, ada yang mau membantu ibu membacanya? Katakan. Saya. Oke, silakan Mbak Indah. Bunyi atau suara merupakan gelombang getaran yang timbul dari benda yang bergetar. Ya, bunyi itu adalah gelombang atau getaran yang timbul dari benda yang bergetar. Ya, materi selanjutnya adalah sifat-sifat bunyi. Di sini sifat-sifat bunyi ada berapa ya anak-anak? 3. Saja yang pertama. Bunyi dapat melambat, bunyi dapat dipantulkan, dan bunyi bergerak ke segala arah. Contohnya, ketika bunyi itu dapat merambat. Siapa yang pernah melihat truk yang besar sekali? Saya. Kalau kita lewat di sebelahnya, kira-kira terdengar tidak ya suara atau getaran dari truk itu? Terdengar. Makanya bunyi itu disebut merambat. Bisa merambat melalui benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Yang kedua, bunyi ternyata juga dapat dipantulkan. Siapa yang pernah pergi ke sebuah ruangan yang kosong? Saya. Kemudian kalian bicara. Kira-kira bunyi yang terdengar bagaimana anak-anak? Akan menggetar. Jadi bunyi yang kalian ucapkan itu akan terdengar lebih lambat dari lebih lambat dari yang kalian ucapkan. Itu disebut bunyi dapat dipantulkan. Nah, bunyi juga dapat merambat ke segala arah. Contohnya, apakah kalian pernah mendengar bunyi bel sekolah? Pernah? Pernah. Bahkan seluruh penghuni sekolah yang berada di ruangan yang berbeda-beda itu juga akan mendengar suara dari bel sekolah tersebut. Makanya itu disebut bunyi dapat merambat ke segala arah. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melakukan 3 percobaan. Oke, sekarang ibu akan meminta kalian untuk membagi menjadi beberapa kelompok. Tapi sebelum itu ibu meminta kalian untuk berhitung mulai dari Mbak Aulia. Dari mulai angka 1, 3, 4, 5. Oke, sekarang untuk kelompok 1 yang mendapatkan angka 1 berkumpul dengan kelompok 1. Yang mendapat angka 2 berkumpul dengan kelompok 2 dan seterusnya. Ya, Bapak-bapak. Ayo, silakan bergerak. Ya, selanjutnya ibu akan membagi angka meja terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya anak-anak, pada hari ini nanti kita akan melakukan 3 percobaan untuk agar kalian nanti bisa mengetahui sifat-sifat bunyi dari berdasarkan hasil pengamatan atau dari percobaan yang akan kita lakukan. Anak-anak, coba kalian baca pada LKPD. Di situ ada percobaan pertama atau bisa kalian lihat di depan kelas. Untuk percobaan pertama, peserta didik atau anak-anak bisa meletakkan kepala kalian di atas meja seperti ini. Kemudian kalian ketuk-ketuk meja tersebut. Apakah kalian mendengar sesuatu? Iya. Sudah mendengar? Sudah mendengar? Coba kalian coba lagi.
ini di dalam LKPD. Bu, saya boleh kembali. Oh iya, boleh kembali. Selanjutnya anak-anak, kita akan melakukan percobaan yang ketiga. Boleh Ibu minta tolong satu meja untuk maju ke depan. Mbak Lukis minta tolong. Baik, sudah. Di sini Ibu mempunyai sebuah wadah yang sudah ada botol. Botol ini di bawahnya digunting atau dilubangi. Kemudian juga ada sebuah sendok. Nanti Mbak Lukis akan mempraktekkan. Nanti kepalanya ditaruh atau telinganya diletakkan di sini. Kemudian sendoknya kalian Mbak Lukis pukul-pukul. Gitu ya? Ya. Silakan dicoba Mbak Lukis. Ya, terus kamu ketuk-ketuk di dalam air. Oke, apakah kamu mendengar sesuatu? Mendengar tapi lebih. Nah, coba sekarang kamu bandingkan ketika kamu berdiri dan kamu ketuk-ketuk ini. Apakah ada perbandingannya? Ada. Ya, kira-kira apa ya anak-anak? Nah, terima kasih Mbak Lukis kamu kembali. Ini boleh Bu ya. Nah, selanjutnya anak-anak kalian nanti bisa mempraktekannya dengan kelompok kalian. Kemudian kalian coba analisis, kok bisa ya benda tersebut ada perbedaan ketika kita melakukan sebuah percobaan. Baik, selanjutnya anak-anak, untuk membantu kalian dalam menganalisis tersebut, kalian juga dapat mencari referensi ke perpustakaan supaya kalian nanti lebih mudah dalam menganalisis. Jadi kalian bisa membuka atau membaca buku-buku di perpustakaan yang berkaitan dengan hal tersebut. Baik, coba kalian praktekkan dengan teman kalian sambil dicari referensinya. Atau ketika ada yang mau izin ke perpustakaan juga boleh. Jauh, tidak apa-apa, dekat. Anak-anak, apakah kalian sudah selesai tadi ke perpustakaannya? Sudah. Apakah kalian juga sudah berdiskusi dengan teman kalian? Sudah. Sekarang kalian tulis hasil analisis kalian pada lembar LKPD. Lalu kalian analisis berdasarkan percobaan dan juga dari data yang telah kalian kumpulkan tadi di perpustakaan. Sudah, Bu. Oh, sudah. Baik. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian untuk menyampaikan kesimpulan dari diskusi kalian hari ini. Ibu akan membuat sebuah permainan. Kita akan menyanyikan lagu Balanku Ada 5, oke? Nanti anak-anak yang mendapatkan door nanti yang maju ke depan. Oke, mulai dari Mbak Aulia. Oke, kita tepuk bersama. Balanku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus merah hijau. Oke, jadi maju ke depan. Oke, coba sampaikan hasil diskusi dari kelompok kamu. Jadi berdasarkan kelompok kami dari kegiatan praktikum tadi dapat disimpulkan bahwa benda dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Ternyata setelah dianalisis bunyi itu paling baik dan paling keras bunyinya ketika benda merambat melalui benda padat. Oke, apa tepuk tangan untuk Mbak Dede. Kamu bujuk yuk. 1, 2, 3. Bujuk, 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 bujuk. Oke, terima kasih Mbak Dede. Silakan di tempatnya. Nah, benar sekali ya anak-anak. Jadi setelah percobaan yang kita lakukan tadi, ternyata bunyi itu dapat merambat melalui 3 wujud benda. Benda apa saja tadi? Benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita juga dapat melihat ternyata bunyi itu memiliki 3 sifat. Tadi sifat apa saja? Bunyi dapat merambat, dipantulkan, dapat merambat segala arah. Merambat seperti ketika kita menentukan di meja tadi, ternyata bunyinya terdengar. Kemudian bunyi dipantulkan ketika di luar ruangan tadi teman kalian memanggil, ternyata
Kita belajar sifat-sifatnya bumi, bumi bisa disalurkan ke segi dan arah melalui media. Bunyi-bunyi bisa dibiaskan. Ada 3 macamnya, benda padat, kedua benda cair, ketiga benda gas. Itu semua media berangkat. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dari percobaan yang telah kita lakukan tadi, apakah anak-anak sudah paham? Sudah. Apakah anak-anak ada pertanyaan? Silakan angkat tangan yang mau bertanya. Tidak. Oke, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang apa saja ya? Bunyi. Kita sudah belajar mengenai pengertian bunyi. Kita sudah belajar apa lagi? Tadi kita melakukan percobaan untuk mengetahui sifat bunyi. Dari sini anak-anak sudah paham ya? Sudah. Nah, selanjutnya anak-anak, Ibu akan membagikan kalian lembar evaluasi untuk kalian kerjakan. Kalian kerjakan secara mandiri ya, tidak boleh mencontek. Kalian kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Bukan. Anak-anak, apakah kalian senang belajar hari ini? Senang. Pelajaran hari ini mudah atau susah? Mudah. Nah, anak-anak, ternyata kita sudah sampai di penghujung dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk materi selanjutnya nanti kita akan belajar mengenai cahaya dan sifat-sifat.